Assalamualaikum. Kami dari Teknik Mesin Angkatan 2022 akan memaparkan sistem mekanika hewan lanjutan penjelasan yang kemarin. Perkenalkan, saya Hanif Fitriya Sulistami dan rekan saya Abi Muhammad Kafi yang akan membawakan materi ini. tentang sistem mekanika hewan. Oke. Ini yang pertama itu ada gaya dorong dan gaya angkat pada burung dan pesawat. Gaya dorong dan gaya angkat ya, pada burung ini sama dengan pesawat karena sejatinya dibuatnya pesawat ini melihat dari aktivitas burung terbang, yaitu di mana ketika sayap dikepakkan ke bawah, maka adanya gaya angkat dan gaya dorong dari atas. Ini pada pesawat ini adanya gaya hambatan dan gaya berat ke bawah. Lalu ada gaya angkat yang mengangkat pesawat dan gaya dorong dari belakang yang dari turbinnya ini. Ketika aliran udara ke bawah sayap, itu akan mengakibatkan tekanan ke atas pada pesawat. Nah, lanjut. Oke, jadi ini adalah gerak bertindak langsung ke belakang sepanjang arah gerakan melalui udara. Gaya aerodinamis pada benda simetris yang bergerak sepanjang sumbu simetrinya seluruhnya adalah gaya hambat. Namun, jika tidak simetris atau bergerak pada sumbu-sumbu simetrinya, komponen gaya aerodinamis dapat bekerja tegak lurus terhadap arah gerak. Gaya ini yang disebut gaya angkat bisa jauh lebih besar daripada gaya hambat. Itu membuat pesawat dan hewan terbang mengudara. Aerofoil adalah struktur yang dirancang untuk memberikan daya angkat tinggi dan daya hambat rendah. Setiap sayap pesawat terbang dan burung. Seperti sayap pesawat terbang dan burung. Lift pada aerofoil di area sebuah rencana bergerak dengan kecepatan melalui udara kepadatan rho. Nah, ini rumusnya nih. Oke. Di mana saya mengangkat adalah koefisien angkatan. Perhatikan bahwa persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan untuk gerak. Nah, jadi kayak gini nih. Ini contohnya adalah gambar burung seperti ini ya. Jadi ini kayak gaya gesek kayak gitu, ini gaya gesek ke atas, ini gaya gesekan kayak sama angin gitu dah, sama gaya gravitasi bumi juga. Jadi itu burungnya kayak ngelawan gitu, kayak ngelawan gaya gravitasi atau gaya gesek gitu dah, gaya angin gitu. Oke, next. Selanjutnya gaya angkat. Gaya angkat dapat dijelaskan dalam dua cara, yaitu cara pertama yang tadi pada gambar 10.2 itu aerofil terlihat pada bagian, akan lebih mudah untuk menulis seolah-olah aerofil diam dan udara bergerak. Tapi efeknya tidak akan berbeda jika sebaliknya. Yang penting adalah kecepatan udara relatif terhadap aerofil. Aerofil ditampilkan miring pada sudut ke arah di mana udara mendekat. Kemiringan ini dan bentuknya yang asimetris memiliki efek membelokkan udara. Bisa dilihat di gambar 10.2 bagian C. Udara diberi momentum ke bawah sehingga aerofil harus memberikan gaya ke bawah pada udara. Dan udara harus memberikan gaya ke atas pada aerofil. Jadi di saat momentum udaranya ke bawah, nah di sisi lain udara itu memberikan gaya ke atas yang mengakibatkan burung itu bisa terbang tinggi atau mengapung ya.
Nah, itu udara itu memberikan gaya ke atas melalui aerofil atau sayap-sayap. Nah, kita dapat membuat perhitungan yang cukup akurat tentang daya angkat jika kita berasumsi bahwa aerofil hanya membelokkan udara yang melewati lingkaran yang lebar sayapnya adalah diameter. Luas lingkaran tersebut adalah pi(s kuadrat per 4 jika massa jenis udara rho melewatinya dengan kecepatan v, massa udara yang dibelokkan dalam satuan waktu adalah pi(s kuadrat per 4. Udara dibelokkan melalui sudut theta sehingga diberikan kecepatan ke bawah ke pi tangan. Momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan m kali v. Jadi laju perubahan momentum bisa dikalikan dengan percepatan yang menurut hukum kedua Newton tentang gerak sama dengan gaya. Lanjut. Nah, jadi di sini adalah selanjutnya laju di mana udara diberi momentum ke bawah atau massa yang dibelokkan dalam suatu waktu dikalikan dengan kecepatan ke bawah. Nah, ini ya rumusnya ya. V rho ini V rho V 2S 2 per 4 tan. Ini sama dengan lift. Ini jadi ini rumusnya. Cara kedua untuk menjelaskan gaya angkat bergantung pada prinsip Bernoulli, salah satu prinsip dasar aerodinamika. Prinsip Bernoulli berlaku untuk aliran tunak di sepanjang garis arus. Aliran di sekitar benda tersebut tunak jika kecepatan pada titik tertentu relatif terhadap benda selalu sama. Meskipun partikel fluida dapat dipercepat dan diperlambat saat gerak, garis arus adalah kurva yang arahnya di mana-mana sama dengan arah aliran fluida. Dalam aliran lunak, partikel-partikel fluida bergerak sepanjang garis arus. Garis putus-putus dengan panah pada gambar 10.2 bagian C adalah garis arus. Oke, selanjutnya. Ini ada gambar ya. Nah, gambar A ini bisa dilihat ini sayap atau bagian sayap pesawat ini memiliki daya angkat dan daya dorong ke belakang yang dimana udara dari depan mendorong ke belakang, lalu udara dari bawah mendorong pesawat ke atas. Ini yang gambar C ini aliran udara yang dari depan nih dan dari bawah. Nah, yang dari bawah ini menekan ke atas, dari atas itu menekan ke bawah sehingga pesawat itu dapat melayang. Ini diagram yang mengilustrasikan pembahasan tentang gaya angkat. Yang pertama itu sebuah aerofil di bagian menunjukkan sudut. Yang B itu sebuah aerofil dengan lingkaran yang dianggap dilalui oleh udara dibelokkan dalam derivasi. Yang bagian C itu udara yang mendekati aerofil dengan kecepatan v bergerak lebih cepat di atas permukaan dan kurang cepat di bawah permukaan dan dibelokkan melalui sudut. Nah, ini yang D itu, gambaran D itu sirkulasi di sekitar sayap burung yang melayang dan pusaran di belakangnya. Adanya udara-udara di belakang burung ini itu pusaran-pusaran udara yang nantinya akan memberikan tekanan atau gaya dorong pada burung tersebut. Dan yang E itu komponen vertikal kecepatan udara pada penampang lintang melalui bangunannya. Di mana D ini adalah diameter inti dari salah satu vortisitas railing. Lanjut. Jadi selanjutnya adalah prinsip Bernoulli hanya berlaku jika gaya viskos cukup kecil, sehingga kerja yang dilakukan terhadap viskositas dapat diabaikan. Partikel fluida yang bergerak memiliki energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi karena tekanannya.
Energi ini dapat berubah saat mengalir sepanjang garis arus, tetapi jika alirannya stabil dan tidak ada kehilangan viskos, jumlah energi ini tetap konstan. Partikel cairan volume V dan volume massa berpergian dengan kecepatan V memiliki energi kinetik. Jika berada di ketinggian H dan percepatan gravitasi adalah G, energi potensial gravitasinya adalah ini ya, GHV. Jika tekanannya adalah rho, energi tekanannya adalah rho V. Jadi, prinsip Bernoulli memberitahu kita bahwa saat bergerak sepanjang garis arus, energinya per satuan volume adalah ini. Jadi rumusnya ini ya. Yang setengah rho V pangkat 2. Nah ini tambahin selanjutnya. Selanjutnya ada airflow. Nah, ini ada airflow atau aliran udara ya. Yang sama ini konsepnya pesawat dengan sayap burung, di mana angin itu melewati aerofil. Aerofil yang dimana aliran udara bawahnya itu memiliki aliran udara konstan. Nah, yang gambar sebelah kanan itu sama ya, airflow jadinya gaya dorong itu dari depan sayap ke belakang, terus adanya gaya angkat dari bawah ke atas, dan resultan dari gayanya tersebut bisa dicari menggunakan vektor. Lalu yang bawah itu di samping adanya gaya dorong ke belakang, gaya angkat ke atas, adanya juga gaya gravitasi. Lanjut. Oke, di sini ada gaya dorong aerofoil. Jadi, sayap pesawat memiliki bagian yang ramping seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.4. Ya. Bagian dalam sayap burung mengandung tulang dan otot, memiliki bagian kurang lebih seperti gambar 10.4E. Berarti yang bagian E yang ini ya. Tetapi bagian luarnya hanya terdiri dari bulu. Nah, ini bagian luarnya nih. Bagian luarnya yang ini. Dan pada dasarnya adalah plat melengkung gambar 10.4B. Nah, ini plat melengkungnya yang ini. Melengkung gini nih. Selaput sayap kelelawar juga membentuk plat melengkung ketika direnggangkan saat berterbang. Saat terbang, sayap serangga adalah selaput tipis yang membentang di antara pembuluh darah yang lebih tebal. Lipatan kemungkinan sayap yang sangat ringan ini dibuat cukup kaku untuk terbang. Ini contohnya itu pada gambar 10.4G. Ini nih. Sayap yang baik akan memberi pesawat atau hewan daya angkat yang diperlukan untuk terbang dengan hambatan sedikit mungkin. Untuk beberapa situasi misalnya, untuk penerbangan yang sangat lambat, mungkin untuk memiliki koefisien angkat maksimum setinggi mungkin. Untuk yang lain, misalnya seperti yang akan kita lihat untuk meluncur pada sudut yang paling dangkal, prioritasnya adalah memiliki rasio gaya angkat dan seret setinggi mungkin. Ya, ini 10.4, ini gambar ya. Tuh ramping yang pas. Ini seperti yang digunakan pesawat terbang nih, ini nih contohnya. Ini pesawat terbang itu menggunakannya yang ini. Yang ini plat melengkung tipis, yang B. Ini sayap berlubang, yang C. Tuh. Ini yang D. Sayap multi slot. Jadi banyak gininya itu. Kalau yang E, F nih, E dan F jadi bagian dalam dan luar.
Jadi tuh gini ya. Nah, masing-masing dari sayap. Nah, berarti ini, oh ini apa sih namanya? Dia ngambil dari contoh sayap burung merpati. Ya, jadi ini adalah ngambil contoh dari sayap burung merpati. Oke, next. Ini. Lanjut, ini ada ini ya, melayang. Ketika pesawat terbang atau hewan dengan kecepatan konstan, gaya-gaya di atasnya harus seimbang. Lagi adanya tekanan udara dari atas dan dari bawah itu membuat burung atau pesawat itu seimbang di udara. Lalu gaya yang dimaksud adalah gaya angkat dan gaya tarik dari berat burung. Dan bisa dicari dengan rumus M kali G, massa burung dikali gravitasi. Burung tersebut meluncur pada sudut theta ke horizontal. Jadi burung tersebut bisa meluncur dengan sudut theta itu dengan arah horizontal. Lalu gaya-gaya yang tegak lurus terhadap arah gerak harus seimbang. Yang dapat ditulis rumusnya F sama dengan M kali G cos theta. Jika sudut luncur theta kecil, seperti biasanya, persamaan ini menyiratkan F dorong per F angkat menunjukkan bahwa seperti yang telah dinyatakan, sudut luncur yang kecil memerlukan rasio besar gaya angkat terhadap gaya hambat. Akhirnya, keseimbangan resultan gaya angkat dan gaya hambat harus sejalan dengan berat burung, yang berarti bahwa pusat tekanan di mana gaya angkat dan gaya hambat dapat dianggap bekerja harus vertikal di atas pusat massa. Burung dapat menyesuaikan sudut meluncurnya dengan gerakan sayapnya ke depan atau ke belakang. Semakin jauh ke belakang sayap dipegang, semakin curam luncurannya. Lanjut. Nah, jadi ini adalah contoh burungnya ya. Jadi pada saat burung sedang terbang dan dia ingin landai atau mendarat atau ingin ke darat lah istilahnya. Jadi posisinya itu seperti ini. Ya. Jadi dia menggunakan sayap tapi agak sedikit membengkokkan agar bisa melawan arus angin. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini nih gambar 10.5-nya. Nah, ini nih gambar burung bebas yang sedang lagi meluncur. Jadi sayapnya tuh kalau yang ini tuh kayak ditekuk gitulah, kayak burung merpati kayak lagi turun gitu dah. Biasanya kayak gitu sih. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya ada di sini ya. Oke. Selanjutnya, Ini ada gaya terbang layang. Seekor hewan yang meluncur di udara yang tenang dapat tetap mengudara hanya untuk waktu yang terbatas. Jadi nggak selamanya gaya dorong dari bawah dan gaya angkat dari bawah dan gaya dorong dari atas itu memiliki tempo waktu yang lama. Tapi jika udara bergerak, hewan tersebut mungkin dapat tetap mengudara tanpa batas waktu. Nah, apabila gaya dorong dan gaya angkat tersebut memiliki media udara yang terus-menerus ada, itu kemungkinan batas waktunya itu akan panjang tanpa mengepakkan sayapnya. Penggunaan gerakan udara untuk mempertahankan penerbangan meluncur disebut membumbung tinggi. Hewan menggunakan setidaknya 4 teknik melayang. Pertama itu lereng melonjak, lonjakan termal, kenaikan gradien angin, dan jangkar laut melonjak. Dua yang pertama adalah yang paling banyak digunakan dan paling banyak dipelajari. Yang itu ya, yang lereng melonjak sama lonjakan termal itu paling banyak digunakan dan dipelajari oleh para ahli. Lanjut. oke, next. Selanjutnya adalah terbang melandai.
Lereng membubung dimungkinkan dimanapun angin dibelokkan ke atas. Misalnya oleh lereng bukit, bangunan, atau gelombang. Nih ya, misalnya kayak gini, itu gelombangnya. Jika hewan dapat meluncur sedemikian rupa sehingga laju tenggelamnya relatif terhadap udara tidak lebih besar dari laju di mana udara naik relatif terhadap tanah. Ia dapat tetap mengudara tanpa batas, tanpa harus mengepakkan sayap. Jadi ini tuh, dia jadi misalnya terbang nih, yang pas dia lagi mengepakin sayap, jadi tuh dia kayak ngikutin arah angin gitu, jadi kayak ngikut aja gitu, jadi ke bawah sama angin, kayak contohnya kayak terbangin layangan lah gitu, tanpa harus mengepakkan sayap, dia bisa naik, bisa terbang lah, bisa melayang. Jadi sama halnya seperti burung, ketika dia sudah berada di udara, jadi tinggal ngebentangin sayap aja udah. Kalau ada angin agak kencengan tuh bisa semakin tinggi dia terbangnya. Jadi contohnya seperti itulah kurang lebih ya. Oke, next. Nah, ini ada konsep tadi terbang melandai, bisa dilihat ya di gambar. Ya di mana apabila nih burung melebarkan sayapnya, membentangkan sayapnya, di mana udara tersebut masih berputar, masih ada media untuk adanya gaya angkat dan gaya dorong, burung tersebut akan terus di udara dalam waktu atau tempo yang lama. Nah, pada saat adanya batu atau lonjakan, itu di mana burung dapat mengepakkan sayapnya atau mendorong atau memperbesar gaya angkat untuk menghindari batuan atau lonjakan di depannya. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya adalah lonjakan termal. Lonjakan termal tidak bergantung pada angin, tetapi pada arus konveksi. Radiasi matahari dapat memanaskan tanah hingga jauh di atas suhu udara. Udara yang dekat dengan permukaan dipanaskan oleh tanah dan karenanya menjadi kurang padat daripada udara dingin yang lebih tinggi. Akibatnya, udara panas naik dalam kolom, seperti arus konveksi dalam cairan dalam panci yang dipanaskan. Oh, jadi misalnya ini panci nih. Ini jadi uap panasnya itu jadi kayak naik gitu tuh, naik ke atas gitu. Jadi kayak ini apa sih namanya ya? Misalnya kayak lagi ngerebus air, jadi arus konveksinya tuh naik ke atas jadi kayak mendidih gitu lah, pokoknya kayak menguap gitulah, jadi tanahnya itu jadi misalnya kalau peristilahan dari tanahnya gitu gitu tuh, jadi kayak nguap ke atas gitu tuh, seperti arus konveksi ke atas gini, jadi muter-muter gini tuh. Next selanjutnya. Nah, ini dia konsep yang tadi penjelasannya lonjakan termal, ada gambarnya, gerambul yang membumi dalam suhu panas dan kemiringan yang lebih-lebihkan. Nah, ini benar tadi ambil dari konsep aerobik ya, dimana saat bawahnya panas itu akan memutar ke atas. Nah, sama seperti burung nih, bawahnya di bagian tanahnya panas, nah itu dia akan memutar. Gerakan burungnya akan memutar. Nah, baru dia ketika stabil, dia akan grafiknya akan lurus. Seperti itu. Lanjut. Kemirikan angin. When gradient soaring atau bisa juga disebut dengan dynamic soaring adalah teknik yang kadang-kadang digunakan oleh elang laut. Wilson 1975 itu tergantung pada dua prinsip. Pertama, kecepatan angin umumnya lebih rendah di dekat tanah atau permukaan laut daripada di atas. Kedua adalah mungkin untuk mendapatkan ketinggian saat meluncur dan mengorbankan kecepatan. Jadi seperti ini ya gambarnya adalah. Jadi kayak seperti yang dijelaskan kita tadi lah kurang lebih.
Jadi si burung itu akan mengikuti arah angin gini nih diagramnya, oke? Kayak berbelok-belok dulu. Nanti kalau anginnya udah stabil dia bakalan lurus seperti biasa. Jadi seperti inilah ya kurang lebih ya. Ada contoh di gambarnya ini. Ya, kalau biasa ke laut nih, misalnya ke laut nih, pasti ngeliat lah burung modelan terbangnya kayak gini. Ini tuh kayak ngikutin arah angin gitulah. Oke, next. Hani. Dilanjut dilanjut penjelasannya dulu, Abi. Oke, jadi selanjutnya adalah mendarat di atas air atau sea occur shoring adalah teknik yang digunakan oleh Strom, Potteries atau Okeanics untuk menjaga diri mereka tetap di udara dapat di atas permukaan laut ketika mereka mencari ikan kecil dan cumi-cumi yang mereka makan. Nah ini ya sumbernya. Jadi ini nih, misalnya dia lagi terbang nih, misalnya kayak ada burung pelikan terbang, jadi itu dia kayak soaring itu jadi gimana ya? Kayak gitulah dia sebenarnya tuh kayak nggak napak, tapi bisa kayak di atas air gitu. Jadi kayak water drug gitu dah, kayak anti air gitu, relatif water flow. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Selanjutnya ini melayang. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Pertama itu hewan melayang dengan mengepakkan sayapnya untuk mendorong udara ke bawah. Prinsipnya sama dengan melayang dengan helikopter, yang rotornya juga menggerakkan udara ke bawah. Untuk menjaga hewan di udara, momentum ke bawah harus diberikan ke udara tingkat yang sama dengan berat hewan. Hewan umumnya melayang dengan mengepakkan sayapnya dalam bidang horizontal. Lanjut. Ya, di sini ada aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Nah, jadi itu kayak ini setiap sayap memiliki panjang dan berdetak melalui sudut sehingga udara yang dipercepat sayap melewati dua sektor lingkaran yang ditunjuk pada gambar 11.1b. Nah, seperti ini ya. Nih, maksudnya yang ini nih. Oke. Kami akan mengabaikan pergerakan sayap dan menganggap sektor sebagai aktuator yang menerapkan perubahan tekanan mendadak ke udara yang melewatinya. Awalnya udara ini diam kepadatannya